Cerita film ini diawali dengan seorang gadis bernama Cady Heron yang akan masuk ke sekolah umum untuk pertama kalinya saat usianya menginjak 16 tahun. Orang tua Cady merasa terharu dan cemas karena selama ini putrinya menjalani homeschooling. Ceritanya, Cady dan keluarganya menghabiskan 12 tahun tinggal di Afrika karena orang tuanya menjadi peneliti hewan. Tapi kemudian ibunya ditawari pekerjaan di salah satu universitas di Northwestern, yang akhirnya mengharuskan mereka sekeluarga pindah dan meninggalkan Afrika. Di hari pertamanya sekolah, Cady merasa gugup karena baru pertama kali bertemu dengan begitu banyak teman seusianya. Kemudian saat tiba di dalam kelas dan menyapa salah satu siswi, dia justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan, bahkan kesulitan mendapat tempat duduk. Sampai akhirnya Cady nggak sengaja menabrak gurunya yang tiba-tiba datang sambil membawa minuman. Dan kejadian itu dilihat oleh kepala sekolah mereka yang bernama Duval. Kepala sekolah Duval kemudian berbicara dengan ibu guru bernama Norberry dan mengatakan bahwa ada siswa yang baru aja pindah dari Afrika. Namun kehadiran Cady saat itu nggak mendapat sambutan yang baik dari siswa lainnya. Di hari pertamanya Cady mendapat banyak masalah yang membuatnya merasa stres. Bahkan dia juga harus beradaptasi dengan beberapa aturan dari para guru yang membuatnya pusing. Lalu ketika makan siang di kantin, lagi-lagi Cady kesulitan mendapat tempat duduk. Dan akhirnya dia memilih makan siang di dalam toilet. Keesokan harinya, akhirnya ada dua siswa bernama Damian dan Janice yang mengajak Cady bicara. Mereka berdua merupakan teman dekat karena Janice berani mengejek Damian sebagai gay. Saat itu, Cady bertanya letak ruang kelas kesehatan sebab dia masih belum tahu denah sekolahnya. Tapi mereka berdua malah mengajaknya ke lapangan dan Damian menjadi kaget karena Cady mengambil mata pelajaran matematika untuk kelas senior. Cady mengatakan kalau dia menyukai matematika karena pelajarannya sama di setiap negara. Sehingga Damian baru menyadari kalau Cady adalah siswi yang pintar, sedangkan Cady juga menyadari kalau mereka berdua mengajaknya membolos. Gak lama kemudian, muncullah para siswa yang mengikuti pelajaran olahraga bersama dengan geng The Plastic yang menjadi penguasa sekolah. Janice pun menjelaskan anggota geng yang terdiri dari Karen si wanita terbodoh, kemudian Gretchen yang tahu urusan semua orang, dan Regina si pemimpin geng yang punya banyak pengikut. Lalu Damian mengatakan kalau Regina selalu terlihat seksi dan memenangkan acara pesta dansa musim semi. Acara itu merupakan kontes raja dan ratu sekolah yang diadakan oleh para senior setiap tahunnya. Janice kemudian memberikan denah sekolah pada Cady yang juga berisikan denah tempat duduk di kantin berdasarkan macam-macam jenis murid. Tiba-tiba Cady dikerjai oleh seorang siswa bernama Jason yang memberinya pertanyaan aneh. Regina yang melihat mereka menegur Jason agar nggak mengerjai Cady dan menyuruhnya pergi. Setelah itu, Regina mengajak Cady untuk duduk bersama dan mulai bertanya kenapa dia nggak pernah melihat Cady sebelumnya. Cady menjelaskan bahwa dia baru aja pindah dari Afrika dan sebelumnya hanya bersekolah di rumah. Regina pun menjadi kaget mendengar hal tersebut dan dia mengatakan kalau Cady adalah gadis yang cantik. Bahkan mereka bertiga ingin mengajak Cady untuk makan siang bersama dan Karen mengatakan kalau besok mereka harus berpakaian pink. Janice yang mendengar hal itu pun menyuruh Cady untuk bergabung ke dalam geng mereka untuk mencari tahu semua hal buruk tentang Regina dan memberitahukannya kepada Janice. Nah, ternyata si Janice ini sangat membenci Regina dan mengatakan kalau dulu si Regina pernah menghancurkan hidupnya. Tampaknya Janice ingin menggunakan Cady sebagai mata-mata untuk membalas dendam pada Regina. Kemudian saat mengikuti pelajaran matematika, tiba-tiba seorang senior bernama Aaron ingin meminjam pensil yang membuat Cady terpana. Dan di saat yang bersamaan, Bu Guru Norberry memberikan pertanyaan pada Cady yang bisa dia jawab sambil mengagumi Aaron. Di hari berikutnya, Cady mulai makan siang bersama geng The Plastic. Di sana, dia mulai belajar dari Gretchen tentang beberapa aturan geng yang harus dia jalani. Lalu ketika Regina pergi untuk mengganti makanannya, Gretchen bertanya apakah Cady udah menemukan pria yang menarik. Cady pun mengatakan kalau dia naksir dengan senior bernama Aaron. Tapi mereka berdua melarang Cady untuk menyukai Aaron karena dia adalah mantan pacar Regina.
Gretchen pun berjanji gak akan memberitahu Regina kalau Kedi sempat naksir dengan mantan pacarnya. Oleh sebab itu Kedi hanya bisa memandangi Aaron karena dia gak boleh menyukainya. Tiba-tiba siswa bernama Kevin mendatangi Kedi untuk mengajaknya bergabung ke dalam tim sekolah yang akan ikut Olimpiade Matematika melawan sekolah lain. Kemudian saat pulang sekolah, Kedi kembali melihat Aaron yang sedang bermain bola dan menyapanya. Namun Regina dan teman-temannya datang untuk mengajak Kedi berbelanja. Setibanya mereka di mall, Kedi nggak sengaja melihat Janice yang bekerja sambilan di salah satu toko. Di sana, Kedi juga bercerita kalau dia ingin bergabung ke dalam tim matematika sekolah namun dilarang oleh teman-temannya. Regina kemudian mengajak mereka semua ke rumah yang membuat Kedi merasa kagum dengan rumahnya yang besar dan mewah. Mereka berempat berkumpul di kamar Regina dan mulai membicarakan kekurangan tubuh mereka masing-masing di depan cermin. Tapi tiba-tiba Karen menunjukkan sebuah buku yang mereka sebut sebagai buku pelampiasan. Buku tersebut berisi foto para wanita di sekolah beserta komentar yang jahat. Ternyata di sana ada foto Janice dengan komentar kalau dia adalah seorang lesbian yang ditulis oleh Regina. Dan Kedi juga keceplosan mengatakan bahwa Damian juga dijuluki gay oleh Janice. Kedi kemudian menceritakan tentang buku pelampiasan mereka pada Janice dan berbohong kalau namanya nggak ada di buku itu. Janice pun meminta Kedi mencuri buku tersebut untuk balas dendam, namun Kedi menolak karena dia bukanlah seorang pencuri. Beberapa saat kemudian, mereka melihat Bu Guru Norberry yang ingin berbelanja. Di sana, Norberry masih membujuk Kedi untuk masuk ke dalam tim matematika yang akhirnya dia setuju. Kemudian saat di rumah, Kedi mendapat telepon dari Regina yang udah mengetahui dari Gretchen kalau dia menyukai Aaron. Namun Regina mengatakan kalau dia nggak peduli dan berjanji akan berbicara pada Aaron tentang Kedi. Sejak hari itu Kedi akhirnya memberanikan diri untuk berbicara pada Aaron. Bahkan dia pura-pura bertanya tentang soal matematika padahal dia mengerti semua penjelasan dari Bu Guru Norberry. Tiba-tiba Aaron mengajak Kedi untuk datang ke pesta Halloween malam ini yang akan diadakan di rumah temannya. Dan tentu aja Kedi sangat senang dengan ajakan tersebut. Kedi akhirnya pulang ke rumah untuk mempersiapkan kostum yang akan dia pakai. Tapi dia nggak tahu kalau pesta Halloween di sini para wanita malah berpakaian seksi dan nggak boleh ada orang yang berkomentar buruk. Nah, karena nggak ada teman yang memberitahu, Kedi datang ke pesta itu dengan kostum yang menyeramkan. Sedangkan para wanita lain berpenampilan cantik dan seksi sehingga dia malah terlihat aneh sendiri. Di sana Kedi juga bertemu dengan Aaron yang sedikit kaget dengan penampilannya. Lalu ketika Aaron akan mengambilkan minuman untuk Kedi, dia kebetulan bertemu dengan Regina. Regina pun mulai mengarang cerita untuk menjelek-jelekan Kedi dan mengajak Aaron untuk balikan lagi. Tentu aja Kedi yang melihat kejadian itu menjadi marah karena kemarin Regina berjanji akan membantunya untuk dekat dengan Aaron. Kedi akhirnya langsung menemui Janice dan Damian yang saat itu sedang menonton film horor. Mereka kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan Regina karena selama ini dia telah menghancurkan hidup banyak orang termasuk Janice. Untuk menjalankan rencana tersebut, Janice pun meminta Kedi agar tetap bergaul dengan Regina seolah nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya Kedi dan Janice mulai menjalankan aksinya dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengerjai Regina. Mulai dari memberikan krim telapak kaki untuk wajahnya sampai menggunting kaos Regina agar terlihat aneh. Tapi sayangnya rencana itu gagal karena Regina malah terlihat keren dan menjadi gaya baru bagi para wanita di sekolah. Janice akhirnya memiliki ide agar Kedi menarik perhatian Gretchen terlebih dahulu dengan membuatnya seolah-olah dijauhi oleh Regina. Kedi pun sengaja mengirim permen Natal pada Karen dan dirinya sendiri hingga Gretchen berpikir kalau hanya dia yang gak dapat perhatian dari Regina. Setelah merasa tersisih, Gretchen pun mulai bercerita rahasia Regina termasuk berselingkuh dengan seorang siswa bernama Shane. Kedi dan teman-temannya langsung menyusun rencana agar Aaron memergoki Regina yang sedang berselingkuh tapi lagi-lagi usaha itu nggak berhasil. Nah, di saat mereka berkumpul, Damian menemukan coklat di dapur Kedi. Ternyata coklat tersebut digunakan ibunya untuk menaikkan berat badan anak-anak saat bekerja di Afrika. Kedi kemudian memberikan coklat tersebut pada Regina dengan tujuan untuk merusak badan langsingnya.
Bahkan Kedi mengatakan kalau coklat itu bisa membakar lemak dengan cepat yang membuat Regina percaya. Seiring berjalannya waktu, Kedi makin sering membicarakan hal-hal buruk tentang Regina. Suatu hari, Kedi sampai rela mendapat nilai buruk pada tes matematika untuk menarik perhatian Aaron agar mau mengajarinya. Setelah pulang sekolah, Aaron mengajak Kedi untuk belajar bersama di rumah. Kedi pun mendapat kesempatan untuk mencium Aaron yang tiba-tiba sadar kalau dia udah berpacaran dengan Regina. Karena merasa ditolak, Kedi yang marah akhirnya memberitahu kalau Regina udah berselingkuh dengan Shane. Sehingga Aaron langsung memutuskan hubungannya dengan Regina hari itu juga. Setelah berhasil membuat mereka berdua putus, Damian memasukkan nama Gretchen dan Janice untuk bersaing dengan Regina di pesta musim semi. Tapi tanpa mereka duga, nama Kedi juga masuk ke dalam nominasi karena banyak dipilih oleh para siswa lainnya. Beberapa hari kemudian, Kedi tiba-tiba dipanggil Bu Guru Norberry untuk meminta tanda tangan orang tuanya karena dia gagal di tes kalkulus. Norberry pun tahu kalau Kedi lagi berpura-pura bodoh untuk menarik perhatian cowok yang disukainya. Karena kejadian itu, Kedi menjadi sangat marah, sampai dia mengatakan komentar jahat tentang Bu Norberry. Lalu Gretchen menyarankan agar Kedi menulis kekesalannya di buku pelampiasan. Sejak hari itu Kedi benar-benar mulai berubah di mata teman-temannya. Karena saat Janice dan Damian mengajaknya berkumpul, dia mulai menolak dengan berbagai alasan. Setelah itu, Kedi mulai menjalankan rencananya untuk mengadu domba geng plastik dengan membahas soal Gretchen yang masuk nominasi Ratu Pesta. Rencana itu pun berhasil hingga membuat Gretchen dan Karen berani melawan Regina. Di akhir pekan, Kedi membatalkan rencana untuk menonton konser dengan keluarganya. Karena di hari itu, dia ingin membuat pesta kecil di rumah bersama kedua temannya dan juga mengundang Aaron. Tapi acara pesta kecilnya itu malah tersebar hingga teman-teman satu sekolah datang ke rumahnya. Kedi pun mulai frustasi dan banyak minum sambil menunggu kedatangan Aaron. Ternyata pesta itu juga diketahui Regina yang merasa marah karena nggak diundang oleh Kedi. Aaron yang baru datang kemudian berusaha menghindari Regina dan masuk ke sebuah kamar yang kebetulan hanya ada Kedi seorang. Di sana Kedi langsung merayu Aaron, tapi dia merasa muak karena Kedi mulai berbicara hal yang menyebalkan seperti Regina. Tiba-tiba Regina memergoki mereka sedang berduaan dan Aaron yang kesal langsung pergi dari rumah Kedi. Di saat yang bersamaan, Janice dan Damian juga datang ke rumah yang tentu aja merasa marah karena Kedi membohongi mereka. Dan sebelum mereka pergi, Janice memberikan Kedi gambar kenang-kenangan karena sekarang dia udah berubah menjadi wanita yang jahat. Di sisi lain, Regina yang sedang marah merasa lapar dan memakan coklat yang diberikan Kedi. Ternyata Shane yang seorang atlet tahu kalau coklat tersebut bisa menaikkan berat badan orang secara drastis. Regina yang akhirnya sadar kalau dia udah dibohongin, menjadi semakin marah dan membuat komentar buruk tentang dirinya sendiri di buku pelampiasan. Keesokan harinya, dia sengaja menyerahkan buku tersebut pada kepala sekolah Duval dan memfitnah Kedi, Gretchen, dan Karen sebagai pemiliknya. Kepala sekolah Duval kemudian memanggil mereka bertiga ke kantornya untuk membahas buku tersebut. Namun mereka bertiga kompak mengatakan kalau buku itu sebenarnya milik Regina. Nah, di saat yang bersamaan Regina sengaja menyebarkan kopian halaman buku itu ke penjuru sekolah. Dan ketika waktunya pulang, para wanita yang rahasianya tersebar mulai menyalahkan satu sama lain hingga terjadi keributan besar. Kepala sekolah yang mendapat laporan tentang kejadian itu segera turun tangan untuk menghentikan keributan. Lalu dia mengumpulkan semua murid perempuan di gedung olahraga untuk menyelesaikan masalah mereka. Kemudian Duval meminta pada Bu Norberry untuk melatih para siswi agar bisa mengungkapkan kemarahan mereka masing-masing dengan cara yang sehat. Norberry juga meminta mereka untuk menulis permintaan maaf kepada teman-teman yang pernah mereka sakiti. Sorry that people are so jealous of me. Kemudian saat tiba giliran Janice, dia mengatakan bahwa sengaja memanfaatkan Kedi untuk menghancurkan hidup Regina demi membalas dendam.
Tentu aja pengakuan itu membuat Regina marah dan segera keluar dari gedung sekolah. Tapi si Regina ini malah ketabrak bis sekolah yang tiba-tiba muncul. Dan kejadian itu malah menyebabkan rumor baru kalau Cady sengaja mendorong Regina. Lalu ketika di rumah, Cady berdebat dengan ibunya dan mengatakan kalau bukan dia yang mendorong Regina sampai mengalami kecelakaan. Ayahnya pun meminta Cady untuk fokus pada sekolah untuk membuktikan kalau dia adalah murid yang pandai. Sejak hari itu Cady mulai dijauhi oleh teman-temannya, bahkan semua siswa di sekolah mulai membicarakan tentang kecelakaan Regina. Dan di kelas matematika, Cady menjadi kaget karena kepala sekolah membawa 2 orang polisi. Ternyata kepala sekolah Duval ingin menyelidiki apakah benar Bu Norberry menjual narkoba seperti apa yang tertulis di buku pelampiasan. Cady pun akhirnya mengaku kalau dialah yang menulis komentar tersebut karena kesal pada Bu Norberry. Keesokan harinya, Bu Norberry kembali mengajar setelah polisi selesai menggeledah rumahnya terkait komentar penjualan narkoba. Cady yang merasa bersalah langsung meminta maaf dan Bu Norberry memberikan hukuman dengan memasukkannya ke dalam tim Olimpiade. Akhirnya tibalah hari di mana para siswa mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta musim semi. Termasuk Regina yang masih mengalami cedera leher. Kecuali si Cady yang bersiap mengikuti Olimpiade di hari yang sama tanpa memberitahu orang tuanya. Orang tua Cady lalu mencari putrinya ke sekolah dan mengatakan pada Duval kalau Cady lagi dihukum gak boleh keluar rumah. Di saat yang bersamaan, Cady akhirnya berhasil membawa timnya memenangkan Olimpiade matematika itu. Setelah memenangkan lomba, teman-temannya kemudian mengajak Cady untuk menghadiri pesta di sekolah menggunakan seragam tim. Dan begitu mereka tiba di tempat tujuan, kebetulan kepala sekolah Duval membacakan nominasi kontes Ratu Pesta yang ternyata dimenangkan oleh Cady. Cady lalu naik ke atas panggung dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di sekolah termasuk tulisan-tulisan buruk di buku pelampiasan. Bahkan dia mematahkan mahkota ratu dan membagikannya ke beberapa orang sebagai ungkapan bahwa semua wanita telah berusaha menjadi yang terbaik. Setelah itu Cady berbaikan dengan Janice dan Damian karena dia nggak akan mengkhianati sahabat atau temannya lagi. Nggak lama kemudian datang Aaron untuk mengajak Cady berdansa yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Pesan moral dari film ini, jangan menggosip keburukan orang kali ya. Dan yang terakhir, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.